Beberapa catatan sejarah menyimpulkan, Islam masuk ke Nusantara sejak akhir abad ke-7 atau awal abad ke-8. Kala itu, penyebaran ajaran Nabi Muhammad SAW ini belum begitu pesat. Namun, sejak awal abad ke-15, Wali Songo memulai tonggak baru dakwah Islam yang membawa era keemasan Islam di Nusantara, terutama Jawa. Wali Songo berasal dari kata wali yang berarti, orang yang dipercaya, atau orang yang ditugaskan. Sedangkan kata Songo dalam bahasa Jawa, seng artinya 9. Dengan demikian, istilah ini sering diterjemahkan sebagai 9 wali. Meskipun disebut sebagai Wali Songo, 9 wali, namun ternyata anggota dari ke-9 wali hidup pada waktu yang berbeda tidak dalam waktu yang sama. Selain itu, ada sumber yang menggunakan istilah Wali Songo untuk merujuk pada sosok selain dari ke-9 individu dari Wali Songo yang paling terkenal. Kemudian, setiap anggota Wali Songo saling dikaitkan dengan gelar Sunan, yang dalam bahasa Jawa, konteks ini berarti terhormat. Sebagian besar wali juga dijuluki Raden selama hidup mereka, karena mereka rata-rata berketurunan ningrat. Ada beberapa pendapat mengenai arti atau makna Wali Songo. Pendapat pertama, adalah wali yang 9, yaitu menandakan jumlah wali yang ada 9, atau sanga dalam bahasa Jawa. Pendapat kedua, menyebutkan bahwa kata Songo, sanga berasal dari kata sana yang dalam bahasa Arab berarti mulia. Pendapat ketiga lagi menyebut kata sana berasal dari bahasa Jawa, yang berarti tempat. Pendapat keempat yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, pada tahun 1404 Masehi, 808 Hijriah. Para Wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka sangat terasa dalam berbagai bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi dalam kitab Futuhat Al-Makkiyah memaparkan tentang 9 tingkat kewalian dengan tugas masing-masing sesuai kewilayahannya. Ke-9 tingkat kewalian itu ialah Wali Kutub, yaitu pemimpin dan penguasa para wali di seluruh alam semesta. Wali Aimah, yaitu pembantu Wali Kutub dan menggantikan kedudukannya jika wafat. Wali Autat, yaitu wali penjaga 4 penjuru mata angin. Wali Abdal, yaitu wali penjaga 7 musim. Wali Nukaba, yaitu wali penjaga hukum syariat. Wali Nujaba, yang setiap masa berjumlah 8 orang. Wali Hawariyun, yaitu wali pembela kebenaran agama, baik pembelaan dalam bentuk argumentasi maupun senjata. Wali Rajabiyun, yaitu wali yang karomahnya muncul setiap bulan Rajab. Wali Khatam, yaitu wali yang menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Islam. Pada umumnya terdapat 9 nama yang masyhur dikenal sebagai anggota Wali Songo antara lain, yaitu 1. Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan julukan Sunan Gresik adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau disebut juga Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Nasab Maulana Malik Ibrahim menurut catatan dari As-Sayyid Bahruddin Ba'alawi Al-Husaini yang kumpulan catatannya kemudian dibukukan dalam ensiklopedi Nasab Ahlul Bait yang terdiri dari beberapa volume jilid. Dalam catatan itu tertulis, As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam bin As-Sayyid Husain Jamaluddin bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin bin As-Sayyid Abdullah bin As-Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin As-Sayyid Alwi Amil Fakih bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin As-Sayyid Ali Khali Kasam bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Muhammad bin As-Sayyid Alwi bin As-Sayyid Ubaidillah bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Al-Imam Isa bin Al-Imam Muhammad bin Al-Imam Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Jafar Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Al-Husain bin
Sayyidah Fatimah Az-Zahra Ali bin Abi Thalib, binti Nabi Muhammad Rasulullah. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri bernama 1. Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam. Maulana Israel, Raja Campa dinasti Asmat Khan. 1. Memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokhfaroh dan Syarifah Sarah. 2. Siti Maryam binti Syekh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad. 3. Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki 2 anak yaitu Abbas dan Yusuf. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Hingga kini makam tersebut selalu ramai jadi tujuan ziarah wali oleh masyarakat dari berbagai penjuru daerah. Kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut. Sunan Ampel bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain bin Sayyid Ahmad Jalaluddin bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Abdul Malik Asmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Fakih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khali, Kasam bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Alwi bin Sayyid Ubaidillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Imam Jafar Sadiq bin Imam Muhammad Al-Bakir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Tanah Jawa. Beliau menikah dengan Dewi Kondrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo, berputera, Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputera, Dewi Murtasiah, Asyikah, Raden Husamuddin, Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin, Sunan Demak Pangeran Tumapel dan Raden Fakih. Salah satu ajaran Sunan Ampel yang sampai sekarang terkenal yaitu ajaran Molimo atau Mohlimo. Kata Moh berasal dari bahasa Jawa yang artinya tidak, dan Limo artinya 5. Jadi Mohlimo adalah tidak melakukan 5 perbuatan yang dilarang oleh Allah. Isi dari ajaran Mohlimo adalah moh mabuk, tidak mabuk atau minum minuman. Moh main, tidak main atau tidak berjudi. Moh madon, tidak main perempuan. Moh madat, tidak memakai obat-obatan. Moh maling, tidak mencuri. Bahkan ajaran Molimo ini sampai sekarang masih menjadi ajaran yang dipegang umat muslim hingga saat ini. Ketiga, Sunan Bonang Maulana Mahdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Sunan Bonang juga dikatakan sebagai pencipta suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang, yang sering dihubungkan dengan namanya. Sunan Bonang juga merupakan guru dari Sunan Kalijaga. Untuk isi suluk wujil karya Sunan Bonang klik tautan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. 4. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel,
dan juga merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad SAW. Nama asli dari Sunan Derajat adalah Masih Munat, sedangkan nama sewaktu masih kecil adalah Raden Kasim. Sunan Derajat terkenal juga dengan kegiatan sosialnya. Beliaulah wali yang memelopori penyatuan anak-anak yatim dan orang sakit. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat dengan menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur juga disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalan Sunan Derajat terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522. Kelima, Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus bernama asli Jafar Shadiq adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Berikut urutan nasabnya. Sunan Kudus, Jafar Shadiq, bin Sunan Ngudung bin Fadal Ali Murtada bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar bin Jamaluddin Al-Husain bin Ahmad Jalaluddin bin Abdillah bin Abdul Malik Asmat Khan bin Alwi Amil Fakih bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Khali, Kasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Jafar Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, Mursyid Thariqah dan Hakim Peradilan Negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550 Masehi. Keenam, Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Beliau merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Sunan Giri mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Indonesia Timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang sangat terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Makam Sunan Giri terletak di Desa Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Ketujuh, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau nama aslinya Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, beliau masih keturunan Keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan kawasan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Kedelapan, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk lir-ilir dan gundul-gundul pacul umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Untuk suluk linglung dan Dewa Ruci karya Sunan Kalijaga, klik tauyan di atas atau lihat tautan linknya di deskripsi. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga juga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishak, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Kesembilan,
Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said merupakan putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria kemudian menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Walaupun ada pendapat yang menyebut Wali Songo merupakan keturunan Samarkand, Asia Tengah, Champa atau tempat lainnya, namun tampaknya tempat-tempat tersebut lebih merupakan jalur penyebaran para mubalik daripada merupakan asal-muasal mereka yang sebagian besar adalah kaum Sayyid atau Syarif. Beberapa argumentasi yang diberikan oleh Muhammad Al-Baqir, dalam bukunya Thoriqah Menuju Kebahagiaan, mendukung bahwa Wali Songo adalah keturunan Hadramaut, Yaman. L.W.C. van den Berg, Islamolog dan ahli hukum Belanda yang mengadakan riset pada tahun-tahun 1884 sampai tahun 1886, dalam bukunya Le Hadramaut et les Colonies Arabes dan l'Archipel Indien 1886-9 mengatakan, adapun hasil nyata dalam penyiaran agama Islam ke Indonesia adalah dari orang-orang Sayyid Syarif. Dengan perantaraan mereka agama Islam tersiar di antara raja-raja Hindu di Jawa dan lainnya. Selain dari mereka ini, walaupun ada juga suku-suku lain Hadramaut, yang bukan golongan Sayyid Syarif, tetapi mereka ini tidak meninggalkan pengaruh sebesar itu. Hal ini disebabkan mereka kaum Sayyid Syarif, adalah keturunan dari tokoh pembawa Islam Nabi Muhammad SAW. L.W.C. van den Berg juga menulis dalam buku yang sama, halaman 192-204. Pada abad ke-15, di Jawa sudah terdapat penduduk bangsa Arab atau keturunannya, yaitu sesudah masa kerajaan Majapahit yang kuat itu. Orang-orang Arab bercampur baur dengan penduduk, dan sebagian mereka mempunyai jabatan-jabatan tinggi. Mereka terikat dengan pergaulan dan kekeluargaan tingkat atasan. Rupanya pembesar-pembesar Hindu di Kepulauan Hindia telah terpengaruh oleh sifat-sifat keahlian Arab, oleh karena sebagian besar mereka berketurunan pendiri Islam Nabi Muhammad SAW. Orang-orang Arab Hadramaut membawa orang-orang Hindu kepada pemikiran baru yang kemudian diteruskan oleh peranakan-peranakan Arab, mengikuti jejak nenek moyangnya. Pernyataan van den Berg spesifik menyebut abad ke-15, ini bertepatan dengan kedatangan atau kelahiran sebagian besar Wali Songo di Pulau Jawa. Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermazhab Syafi'i, sama seperti mayoritas di Sri Lanka, pesisir India Barat, Gujarat dan Malabar, Malaysia dan juga di Indonesia. Ini berbeda dengan umat Islam di Uzbekistan dan seluruh Asia Tengah, Pakistan dan India pedalaman non-pesisir yang sebagian besar mereka bermazhab Hanafi. Kesamaan dalam pengamalan mazhab Syafi'i yang bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait antara lain seperti mengadakan maulid, membaca dibah dan barsanji, beragam sholawat Nabi, doa nur nubuwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Sri Lanka, Sulu dan Mindanao, Malaysia dan Indonesia. Selain itu, pada abad ke-15, raja-raja Jawa yang berkerabat dengan Wali Songo seperti Raden Patah dan Pati Unus juga sama-sama menggunakan gelar Alam Akbar. Gelar tersebut merupakan gelar yang sering dikenakan oleh keluarga besar Jamaluddin Akbar di Gujarat pada abad ke-14, yaitu cucu keluarga besar Ashamad Khan atau Abdullah Khan bin Abdul Malik bin Alwi, seorang anak dari Muhammad Sahib Mirbat ulama besar Hadramaut abad ke-13. Keluarga besar ini terkenal sebagai mubalik musafir yang berdakwah jauh hingga pelosok Asia Tenggara, dan mempunyai putra-putra dan cucu-cucu yang banyak menggunakan nama Akbar, seperti Zainal Akbar, Ibrahim Akbar, Ali Akbar, Nur Alam Akbar dan banyak lainnya. Manaqib ini dihimpun dari berbagai sumber, semoga bermanfaat.